Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang akan tetap miskin. Apa saja ciri-ciri orang yang akan tetap miskin? Dan apa sih yang membuat orang miskin itu susah menjadi kaya? Well, ada beberapa hal yang menjadi penghambat seseorang bisa kaya dan sukses di masa depan. Dengan mengenali karakteristik ini, kita bisa menghindarinya atau memperbaiki mindset supaya bisa meraih kesuksesan di masa depan. Yuk simak 15 ciri-ciri orang yang akan tetap miskin berikut ini. Yang pertama, ingin kaya mendadak. Ciri-ciri orang yang akan tetap miskin adalah punya keinginan untuk kaya mendadak dan selalu mencari-cari jalan pintas buat jadi kaya mendadak. Nah, kalau seseorang terlalu terobsesi ingin kaya mendadak dalam waktu singkat, ya jadinya ada kemungkinan terjebak skema investasi bodong atau bisnis yang gak jelas. Misalnya tergoda tawaran investasi atau bisnis yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa resiko, tapi ternyata itu semua bohong dan penipuan. Waduh, parah banget. Jadi, kalau terlalu terobsesi dengan kekayaan instan, bisa bikin uang kita ludes karena tertipu. Nah, kita mesti paham ya bahwa menjadi kaya butuh proses dan kerja keras yang nyata, bukan hanya mengandalkan keberuntungan atau jalan pintas untuk kaya mendadak. Yang kedua, suka membuang waktu. Ciri-ciri orang yang akan tetap miskin adalah suka membuang-buang waktu dengan hal-hal yang enggak produktif atau enggak bermanfaat. Yes, kita akan tetap miskin jika terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang enggak berguna. Misalnya suka begadang cuman buat main game, padahal besok pagi harus kerja atau sekolah. Atau mungkin menghabiskan berjam-jam cuman buat scroll-scroll di media sosial tanpa menghasilkan apapun. Kalau terlalu sering membuang waktu dengan melakukan hal-hal yang enggak penting, ya jadinya kurang produktif dan akhirnya finansial kita jadi enggak berkembang. Yang ketiga, besar omongan daripada tindakan. Apakah ada orang di sekitarmu yang banyak omong tapi minim tindakan? Orang kayak gini biasanya sesumbar bilang kalau semua hal itu gampang dan bisa ia lakukan. Tapi giliran disuruh ngeliatin hasil malah banyak alasan. Tipe orang kayak gini, ya besar omongan daripada tindakan. Misalnya suka bilang bakal bikin usaha besar-besaran, tapi pada kenyataannya nggak pernah mulai beraksi. Atau cerita tentang cita-citanya, tapi nggak pernah mencoba mewujudkan. Inilah ciri-ciri orang yang akan tetap miskin. Seringnya cuman banyak omong, tapi kerjanya nggak seberapa. Orang yang cuman besar omongan, tapi minim tindakan, ya bakalan susah mencapai kesuksesan finansial. Yang keempat, iri dengki melihat orang lain sukses. Gimana perasaanmu saat melihat orang lain sukses? Apakah ikut merasa bahagia atau malah merasa iri dengki melihat kesuksesan orang lain? Usahakan supaya nggak sampai iri dengki ya saat melihat orang lain sukses. Ciri-ciri orang yang bakalan tetap miskin adalah merasa iri dan dengki melihat kesuksesan orang lain. Misalnya saat teman sukses dalam bisnisnya, terus iri dan ngomel-ngomel sendiri. Kenapa dia aja yang sukses sih? Baru sukses segitu aja udah sombong banget. Padahal kita bisa loh merasa ikut bahagia dan menjadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi buat diri sendiri biar kita ikutan sukses. Yang kelima, nggak mau berubah menjadi lebih baik. Ciri-ciri orang yang akan tetap miskin adalah nggak mau berubah menjadi lebih baik. Orang yang terlalu keras kepala atau terlalu nyaman dengan keadaan saat ini nggak mau berusaha buat memperbaiki diri atau situasinya. Misalnya ada peluang kerjaan lebih baik, tapi nggak diambil karena terlalu takut dan udah merasa terlalu nyaman dengan kerjaan sekarang. Nah, kalau kita nggak mau berubah atau memperbaiki diri, ya bisa jadi stuck di tempat yang sama dan nggak akan maju ke arah kesuksesan. Intinya, untuk bisa sukses kita harus terbuka untuk belajar dan berkembang dan siap untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang keenam, boros dan pengeluaran tak terkendali. Nah, ini dia ciri-ciri orang yang susah kaya, yaitu boros dan nggak bisa mengendalikan pengeluaran. Misalnya sering beli barang-barang mahal padahal nggak butuh-butuh banget. Atau sering beli makan di luar dan jarang memasak di rumah.
atau punya kebiasaan nggak penting yang menguras kantong. Nah, kalau kita nggak bisa mengendalikan pengeluaran dan terlalu boros, uang gaji bakalan cepat habis dan bisa mengalami kesulitan secara finansial. Intinya, penting banget buat bisa mengelola keuangan dengan bijak dan nggak boros supaya finansial kita stabil dan nggak miskin terus. Yang ketujuh, cepat menyerah saat sedang susah. Nah, ciri-ciri orang yang mungkin akan tetap miskin itu adalah cepat menyerah saat menghadapi kesulitan. Ketika ada rintangan atau masalah, langsung nyerah dan nggak mau mencoba lagi. Kita harus paham ya bahwa saat proses berusaha, pasti selalu ada masalah, rintangan, dan hambatan. Kalau cepat menyerah saat sedang susah, ya kita nggak akan bisa maju. Misalnya nih ya, kita menyerah karena beberapa kali ditolak saat mencari pekerjaan baru, ya akhirnya bakalan nganggur terus. Memang hidup itu penuh dengan cobaan dan rintangan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bertahan dan terus mencoba sampai berhasil. Yang kedelapan, nggak mau belajar kelola uang. Ciri-ciri orang yang akan tetap miskin berikutnya adalah nggak mau belajar cara mengelola uang dengan baik. Buat apa sih mengelola uang? Toh uang juga bakalan habis. Waduh, pemikiran kayak gini bikin kita miskin terus. Ya mungkin karena nggak tahu manfaat mengatur uang, jadinya nggak mau melakukannya. Atau merasa bahwa mengelola uang itu rumit dan ribet. Padahal jika dipelajari pelan-pelan, pasti paham. Mulai dengan yang sederhana aja, misalnya mencatat pemasukan dan pengeluaran. Jadi untuk bisa meningkatkan kondisi finansial, ya perlu belajar tentang cara mengelola uang. Yang kesembilan, emosian apalagi soal uang. Salah satu ciri orang yang akan tetap miskin adalah terlalu emosional, terutama ketika masalah yang terkait dengan uang muncul. Masalah keuangan emang seringkali memicu emosi. Ketiadaan uang bisa bikin panik, cemas, marah-marah, dan stres. Jadi kita perlu belajar mengendalikan emosi ketika berurusan dengan masalah uang. Saat emosi, berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam dan tenangkan pikiran. Setelah tenang, baru deh pikirin langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi keuangan kita. Intinya, penting banget untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi masalah keuangan supaya kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola uang dengan lebih efektif. Yang ke-10, negative thinking terus. Salah satu ciri-ciri orang yang susah kaya adalah selalu berpikiran negatif. Misalnya sering merasa pesimis, meragukan kemampuan diri sendiri, atau selalu memikirkan segala sesuatu dari sisi buruknya. Aku gak bakalan bisa sukses kayak mereka. Semua usahaku pasti bakalan gagal lagi deh. Nah, pikiran-pikiran kayak gini bakalan menghambat kesuksesan kita loh. Pikiran negatif membuat kita kehilangan motivasi dan keyakinan diri untuk bisa meraih kesuksesan di masa depan. Yang ke-11, nggak disiplin saat bekerja. Ciri-ciri orang yang akan tetap miskin berikutnya adalah nggak disiplin saat bekerja. Misalnya sering terlambat ke kantor, nggak gercep alias gerak cepat, nggak fokus pada tugas yang harusnya diselesaikan, menunda-nunda pekerjaan sampai mepet deadline, sering main HP atau bergosip saat bekerja. Kalau kita nggak disiplin saat bekerja, kita bakalan kesulitan untuk mencapai kemajuan karir dan finansial yang diinginkan. Karena kurang disiplin, ya hasil kerja jadi kurang optimal. Jadi penting banget ya untuk disiplin dalam bekerja supaya bisa meningkatkan hidup jadi lebih baik. Yang ke-12, selalu mengharapkan bantuan. Ciri-ciri orang yang hidupnya bakalan miskin terus adalah selalu mengandalkan bantuan orang lain dan merasa berhak untuk mendapatkannya. Orang yang punya mindset kayak gini biasanya nggak mau berusaha sendiri. Ia enggan untuk mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi malah terus-terusan minta tolong pada orang lain. Misalnya sering meminta uang kepada teman atau keluarga tanpa usaha keras untuk mencari penghasilan sendiri. Atau merasa bahwa orang lain bertanggung jawab untuk memberikan apa yang mereka inginkan tanpa melakukan usaha sendiri. Waduh, susah kaya kalau punya mindset kayak gini. Yang ke-13, gengsian dan milih-milih pekerjaan. Milih-milih kerjaan sih nggak masalah ya. Kita emang harus memilih kerjaan yang sesuai dengan skill dan kemauan kita. Tapi terlalu memilih-milih kerjaan dan terlalu gengsian melakukan pekerjaan tertentu malah bikin jadi pengangguran.
Contohnya, lebih memilih nganggur daripada menerima pekerjaan sementara yang dianggap rendah atau kurang bergengsi. Atau mungkin ada yang menolak pekerjaan hanya karena gaji atau status sosialnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena terlalu pilih-pilih, ya akhirnya jadi stuck gitu-gitu aja. Yang ke-14, hutang di mana-mana dan nggak niat membayar. Ciri-ciri orang yang akan tetap miskin berikutnya adalah punya hutang di mana-mana dan gak niat buat bayar hutang. Misalnya, sering meminjam uang dari teman, keluarga, atau orang lain, tapi enggak pernah membayar kembali. Atau menggunakan kartu kredit secara berlebihan dan enggak punya rencana untuk melunasi tagihan-tagihan kartu kredit. Nah, kalau punya hutang di mana-mana dan nggak punya niat untuk membayar, ya kita akan terus terjebak dalam masalah keuangan dan nggak akan pernah mencapai kondisi finansial yang stabil. Ya nggak masalah sih kalau punya hutang di mana-mana dan punya banyak hutang, asalkan dipikirin ya cara mengelola hutang sehingga bisa tetap membayar hutang. Yang ke-15, selalu menyalahkan orang lain atau keadaan. Ini adalah ciri-ciri orang yang akan tetap miskin terakhir kita bahas, yaitu suka nyalahin orang lain atau keadaan atas masalah yang dialaminya sendiri. Misalnya, kalau usaha gagal, mereka lebih suka menyalahkan orang lain daripada nyari solusi buat mengatasi masalah tersebut. Atau kalau nggak dapat kerjaan, ya lebih seneng nyalahin orang lain daripada introspeksi diri. Nah, kalau kita terus-terusan nyalahin orang lain atau keadaan, ya bakal sulit untuk maju dan berkembang. Menyalahkan orang lain atau keadaan bikin kita enggak belajar dari kesalahan atau mencari cara buat memperbaiki diri. So, saat hal buruk terjadi, lebih baik fokus mencari solusi daripada nyalahin orang lain atau keadaan ya guys. Well, itulah 15 ciri-ciri orang yang akan tetap miskin. Gimana pendapatmu tentang tanda-tanda orang yang akan tetap berada di lingkaran kemiskinan? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.